Desa Kaliwungu terletak jauh di pelosok, dikelilingi hutan lebat dan pegunungan yang seolah menutup rapat rahasia kelamnya. Udara di sana selalu terasa dingin, bahkan di tengah teriknya matahari siang, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata menghantui setiap sudut desa itu. Penduduknya hidup sederhana, tapi ada batas-batas tak tertulis yang tak pernah dilanggar. Mereka takut membicarakan masa lalu yang penuh bisikan dan cerita tentang sosok iblis penguasa yang pernah menguasai daerah itu berabad-abad lalu. Di balik semua itu, datanglah Raka, seorang pemuda berusia 25 tahun, yang baru kembali setelah bertahun-tahun merantau di kota. Dia tak peduli dengan cerita-cerita itu. Baginya, desa adalah tempat untuk menenangkan diri dan melupakan hiruk-pikuk kota. Namun, sejak tiba, ada sesuatu yang berbeda dalam pandangan mata penduduk desa yang membuatnya merasa dia bukan tamu yang disambut hangat. Malam pertama Raka di rumah keluarganya, dia terbangun oleh suara bisikan lembut yang berbaur dengan angin malam, suara yang tak bisa ia mengerti tapi menusuk ke dalam tulang, menandakan bahwa kehadirannya mungkin telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Seiring hari-hari berlalu, Raka mulai merasakan keganjilan yang sulit dijelaskan. Pada malam-malam tertentu, mimpi buruk datang menghantui, wajah kabur dengan mata merah menyala yang selalu muncul di ujung pandangannya. Suara-suara bisikan itu semakin jelas, terkadang menyebut namanya dengan nada menggoda dan penuh ancaman. Di desa, kabar aneh mulai tersebar. Hewan ternak ditemukan mati secara misterius. Ladang yang biasanya subur berubah menjadi kering dan mati, sementara beberapa penduduk yang dulunya ramah kini tampak muram dan menghindar. Raka mencoba menggali lebih dalam, hingga suatu hari ia menemukan sebuah buku tua terkubur di bawah pondasi rumah keluarganya. Sebuah kitab kuno yang berisi cerita tentang iblis penguasa, makhluk kegelapan yang dulu pernah ditaklukkan oleh leluhur desa. Tanda-tanda yang selama ini dianggap mitos ternyata mulai muncul nyata di depan matanya. Semakin dalam Raka menyelidiki, semakin nyata pula kehadiran iblis itu terasa. Dan seolah ada kekuatan gelap yang menginginkan dia untuk menyerah dan bergabung dengan kekuasaannya. Ketegangan di desa Kaliwungu semakin memuncak ketika pengaruh iblis mulai merasuki penduduk. Beberapa warga yang semula biasa berubah menjadi sosok yang dingin dan penuh kebencian. Matanya kosong tanpa jiwa. Suara-suara aneh menggema di malam hari, dan bayangan-bayangan gelap melintas di antara pepohonan, membuat siapapun yang melihatnya merinding ketakutan. Raka menyadari bahwa ini bukan sekadar cerita lama yang bisa dia abaikan, tapi ancaman nyata yang menggerogoti desa tempat ia dibesarkan. Bersama beberapa teman lama yang masih percaya, Raka mulai mencari cara untuk mengusir iblis tersebut. Mereka menggali legenda dan ritual kuno yang tersembunyi dalam kitab tua itu, berusaha menemukan kekuatan yang bisa menandingi kegelapan. Namun, semakin mereka mendekati kebenaran, semakin besar pula risiko yang mereka hadapi. Iblis itu tidak hanya ingin menguasai desa, tapi juga menjebak jiwa-jiwa mereka yang mencoba melawannya. Kecurigaan dan ketakutan mulai meracuni kelompok itu, bahkan di antara mereka sendiri mulai muncul rasa takut dan pengkhianatan. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama yang merah menyala, Raka dan teman-temannya berkumpul di tengah hutan, di tempat yang diyakini sebagai pusat kekuatan iblis penguasa. Dengan hati berdebar, mereka memulai ritual kuno yang tertulis dalam kitab tua itu, melantunkan mantra-mantra yang telah lama terlupakan. Udara di sekitar mereka berubah menjadi tegang dan penuh energi kelam. Tiba-tiba, dari bayang-bayang muncul sosok iblis yang menyeramkan. Tubuhnya hitam pekat dengan mata menyala merah darah, mengeluarkan aura yang menekan hingga membuat napas mereka tersengal. Pertarungan bukan hanya terjadi secara fisik, tapi juga spiritual. Raka merasakan pikirannya diserang oleh gelombang kegelapan yang ingin merusak akal sehat dan kemauan. Dengan segala keberanian, ia melawan rasa takut dan menggenggam erat benda pusaka yang diwariskan leluhurnya, sumber kekuatan satu-satunya yang bisa mengusir iblis itu. Suara mantra dan teriakan beradu dengan tawa mengerikan iblis yang mencoba menghancurkan mereka satu persatu. Di saat-saat kritis, Raka harus membuat pengorbanan besar, mengorbankan sesuatu yang paling berharga baginya demi menyegel iblis itu kembali ke kegelapan. Ketika fajar mulai menyingsing, udara di desa Kaliwungu terasa lebih ringan, seolah beban gelap yang selama ini menekan mulai terangkat. Iblis penguasa berhasil disegel kembali ke dalam alam kegelapan oleh pengorbanan Raka, meski dengan harga yang tak terduga. Tubuhnya lemah,
Matanya yang dulu penuh semangat kini memancarkan kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Penduduk desa kembali normal, tapi suasana hati mereka tetap tersisa bayang-bayang ketakutan yang sulit dihilangkan. Raka pun berubah. Dia tak lagi hanya pemuda biasa. Dalam dirinya tertanam rasa tanggung jawab yang besar untuk menjaga agar kegelapan itu tidak kembali mengancam. Namun, di sudut hatinya, dia menyadari bahwa kegelapan itu mungkin belum benar-benar pergi. Sebuah bisikan samar terdengar dari dalam kitab tua yang masih ia simpan rapat, memberi petunjuk bahwa suatu saat, sang iblis bisa saja kembali, menunggu kesempatan untuk mengambil alih dunia sekali lagi. Raka menatap ke Cakrawala, siap menghadapi kegelapan itu kapanpun ia muncul kembali. Fajar merekah perlahan di atas desa Kaliwungu, membasuh segala kegelapan yang menguasai malam sebelumnya. Iblis penguasa berhasil disegel kembali ke dalam dimensi kegelapan oleh pengorbanan Raka. Namun tubuh pemuda itu tergeletak lemah, napasnya terengah-engah. Penduduk desa perlahan kembali ke kehidupan normal, meski rasa takut dan was-was masih membayangi setiap sudut hati mereka. Raka kini menjadi sosok yang berbeda. Dia menyadari bahwa pertarungan sebenarnya belum berakhir. Dalam hati kecilnya, ada firasat bahwa iblis itu hanyalah tertunda untuk bangkit kembali. Sebuah bisikan samar dari kitab tua yang selalu dibawanya terdengar di telinganya, mengingatkan bahwa kegelapan itu tidak pernah benar-benar pergi, hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali berkuasa. Dengan tekad yang baru, Raka menatap Cakrawala, bersiap menghadapi ancaman yang mungkin datang suatu saat nanti, karena perjuangan melawan kegelapan adalah tak berujung. Beberapa bulan setelah kejadian itu, desa Kaliwungu mulai pulih, tapi suasana tetap berbeda. Raka yang dulu penuh semangat kini lebih pendiam. Matanya selalu menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, saat ia membuka kembali kitab tua itu untuk mencari jawaban lebih dalam, halaman terakhir tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Di sana tertulis sebuah pesan samar dalam tinta merah, yang berbunyi, "Kegelapan hanyalah awal. Sang penguasa akan bangkit kembali saat bulan darah memuncak." Raka menatap keluar jendela. Langit malam yang cerah kini berubah menjadi merah pekat. Ia tahu, perjuangan mereka belum selesai. Bayangan hitam bergerak pelan di balik pepohonan, menunggu saatnya untuk kembali menancapkan cengkeramannya. Kaliwungu, sekali lagi, akan diuji oleh kegelapan yang tak pernah benar-benar hilang. Beberapa hari setelah langit merah memudar, desa Kaliwungu kembali ke ketenangan yang semu. Namun, di balik ketenangan itu, Raka merasa kehadiran sesuatu yang jauh lebih gelap mulai mengintai. Setiap malam, bayangan hitam yang samar muncul di sudut matanya, seperti bisikan yang terus memanggilnya. Ia tahu, pertempuran melawan iblis penguasa hanyalah permulaan dari kegelapan yang lebih dalam dan tak terduga. Di dalam dirinya, ada peringatan yang tak bisa ia abaikan, bahwa suatu saat, ketika kegelapan itu benar-benar bangkit, ia harus siap menghadapi takdirnya sebagai penjaga terakhir antara dunia manusia dan neraka yang tersembunyi. Pada suatu malam yang dingin, saat Raka berdiri di tepi hutan, sebuah suara lembut namun penuh kekuatan menyapanya dari kegelapan. "Kamu telah melakukan yang terbaik, tapi peperangan ini jauh dari selesai." Suara itu berbisik seperti angin yang menyelinap ke telinganya. Dari balik pepohonan muncul sosok misterius berwajah teduh namun matanya menyimpan kedalaman rahasia yang tak terlukiskan. "Aku penjaga warisan leluhur yang telah lama terjaga," kata sosok itu. "Dan aku datang untuk membimbingmu menghadapi bayangan yang akan datang." Raka merasakan campuran antara harapan dan ketakutan yang mendalam. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Sebuah takdir yang mengikatnya dengan kekuatan gelap yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Sosok misterius itu mengulurkan tangan dan menyerahkan sebuah kalung bertatahkan batu merah gelap yang berdenyut seakan hidup. "Ini adalah warisan penguasa, peninggalan yang akan membantumu mengendalikan kegelapan, bukan hanya melawannya," katanya. Raka menatap kalung itu dengan perasaan campur aduk, sadar bahwa kekuatan yang ditawarkan bukan tanpa risiko. Kekuatan itu bisa menjadi penyelamat, tapi juga bisa menjadi kutukan, ujar sosok itu serius. Raka menyadari bahwa selama ini, iblis penguasa bukanlah satu-satunya ancaman. Ada kekuatan lain yang bersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk bangkit. Kini, dengan warisan ini di tangannya, ia harus memilih jalan,
Menjadi pelindung yang kuat atau terjerumus ke dalam kegelapan yang sama, Raka memandang kalung itu dengan penuh kebimbangan. Suara di dalam pikirannya berbisik, menggoda dan mengancam sekaligus. Ia tahu kekuatan ini bisa menjadi alat penyelamat desa, tapi juga bisa menggerogoti jiwanya jika disalahgunakan. "Aku tidak bisa melakukannya sendiri," katanya lirih. "Aku butuh bantuan." Sosok misterius itu tersenyum tipis. "Kamu tidak akan sendirian. Namun, setiap langkah yang kamu ambil akan menentukan masa depan tidak hanya untukmu, tapi juga untuk dunia ini." Dengan tekad yang mulai menguat, Raka mengenakan kalung itu, merasakan aliran energi baru yang mengalir dalam nadinya. Malam itu, ia bersumpah untuk melindungi desa Kaliwungu dan menghadapi segala kegelapan yang mungkin datang, walau harus menghadapi resiko kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya. Perjalanan baru telah dimulai, perjalanan seorang penguasa kegelapan yang memilih untuk menjadi pelindung.